Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Sukma, mahasiswi dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol Padang. Dan kali ini mungkin teman-teman udah pernah singgah di video-video teman yang lainnya di channel YouTube ini, dan mungkin mereka juga membahas tentang pragmatik. Begitu juga dengan saya, kali ini akan membahas salah satu kajian dari pragmatik, yaitu peranggapan. Sebelum teman-teman lanjutin videonya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Nah, sebelum kita masuk ke titik pembahasan kita peranggapan, sedikit saya ingin menjelaskan apa itu tentang pragmatik. Nah, pragmatik ini merupakan suatu cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang bagaimana suatu bahasa itu digunakan sesuai dengan konteksnya. Nah, pragmatik ini mempunyai banyak kajian ruang lingkup, yang mana salah satu kajian pembahasannya yaitu tentang presuposisi atau praanggapan, yang membahas tentang pengetahuan bersama antara pembicara atau sang penutur dengan mitra tuturnya. Peranggapan ini berasal dari kata to presuppose, yang artinya dalam bahasa Inggris itu to suppose beforehand, artinya menduga sebelumnya, yang dalam artian sebelum pembicaraan atau penulis mengujarkan sesuatu, dia sudah memiliki dugaan tentang lawan bicaranya atau mitra tuturnya. Nah, jadi peranggapan ini ialah pengetahuan dasar yang dimiliki oleh pembicara atau yang dimiliki oleh penutur terhadap apa yang akan ia bicarakan. Anggapan ini mempunyai jenis-jenis juga, yang mana salah satu ilmuwan Yule itu mengklasifikasikan menjadi 6 jenis peranggapan. Jadi ada peranggapan eksistensial, faktual, leksikal, struktural, nonfaktif, dan juga kontrafaktual. Nanti akan kita bahas satu-satu secara singkat dalam video kali ini. Yang pertama itu ada presuposisi atau peranggapan eksistensial. Jadi peranggapan eksistensial ini menunjukkan suatu eksistensi atau jati diri referen yang diungkapkan dengan kata yang definite. Kemudian yang kedua itu ada peranggapan faktual. Salah satu ilmuwan Yule itu menyebut peranggapan faktual ini dengan presuposisi faktif. Nah, presuposisi faktif ini adalah suatu informasi yang diperanggapkan dengan kata kerja, dengan mengikuti kata kerja yang dianggap sebagai kenyataan. Jadi presuposisi faktual ini muncul dari suatu informasi yang disampaikan dengan kata-kata yang menunjukkan suatu fakta atau diyakini kebenarannya. Kemudian yang ketiga ada peranggapan leksikal. Nah, peranggapan leksikal ini merupakan peranggapan yang didapat melalui tuturan yang diinterupsikan melalui penegasan dalam tuturan. Di dalam peranggapan leksikal ini terdapat satuan bahasa yang digunakan sebagai penanda dalam peranggapan, seperti memulai, melanjutkan, membawa, meninggalkan, dan juga berhenti. Kemudian lanjut nomor 4 itu ada peranggapan struktural, yang mana peranggapan struktural ini merupakan peranggapan yang didapat melalui tuturan yang strukturnya jelas dan langsung dipahami tanpa harus melihat kata-kata yang digunakan. Kemudian yang kelima itu ada peranggapan nonfaktif. Nah, peranggapan nonfaktif ini ialah peranggapan yang diasumsikan tidak benar, di mana dalam tuturan katanya itu peranggapan nonfaktif ini terdapat kata kerja seperti bermimpi, membayangkan, dan pura-pura. Kemudian lanjut yang terakhir itu ada peranggapan kontrafaktual. Nah, peranggapan kontrafaktual ini menurut ilmuwan Yule itu tidak hanya tidak benar tetapi bertolak belakang. Jadi peranggapan kontrafaktual ini ialah peranggapan yang menghasilkan pemahaman yang bertolak belakang dari kenyataannya. Nah, kalau di awal tadi kita sudah membahas peranggapan pengertiannya secara dasar, kemudian yang kedua kita membahas jenis-jenis peranggapan. Pada pembahasan yang terakhir ini kita akan membahas tentang pemerolehan peranggapan yang menjadi penanda tentang kemunculan peranggapan itu sendiri. Nah, pemerolehan peranggapan ini terdapat 3 macam. Yang pertama ada pengetahuan bersama, yang kedua ada partisipan, dan yang ketiga konteks situasi. Nah, yang pertama itu ada pengetahuan bersama, di mana pengetahuan bersama ini menjadi hal yang sangat penting,
yang harus dimiliki oleh penutur dan mitra tutur. Karena dengan adanya pengetahuan bersama inilah nanti yang memunculkan peranggapan yang sama tentang apa yang sedang dibicarakan. Kemudian yang kedua ada partisipan, yang pastinya peranggapan itu membutuhkan penutur dan mitra tutur. Jadi dengan adanya penutur dan mitra tutur nanti akan ada terjadinya peranggapan di dalam hal-hal yang dibicarakan. Kemudian yang terakhir ini ada konteks, dan konteks ini menjadi suatu yang sangat penting juga karena konteks ini akan menjadi acuan atau hal yang berkaitan dengan apa yang dibicarakan oleh penutur dan mitra tuturnya. Nah, mungkin itu yang dapat kita bahas pada video kali ini tentang kajian pragmatik atau salah satu bahasan dari kajian pragmatik yaitu peranggapan, yaitu ada pengertian dasar dari peranggapan, ada jenis-jenis peranggapan, dan juga pemerolehan peranggapan. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat lagi di video-video dari channel YouTube ini pada video teman-teman lainnya yang membahas tentang peranggapan juga atau tentang pembahasan lain dari kajian pragmatik itu sendiri. Nah, mungkin sekian dulu dari saya untuk kali ini. See you in next video. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.